Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di kejuaraan dunia Fish Random 2022 yang diadakan di kota Reykjavik, Islandia. Sudah memasuki matchday kedua kawan, dan nampak di layar ini ada sebuah artikel yang menyatakan di situ ditulis Abdus Satrop sudah memastikan satu tempat di semifinal kawan. Dan ditulis di paragraf berikutnya, Wesley So kemungkinan sangat sulit untuk bersaing dengan Ian Nepomniachtchi di grup A kawan. Mereka bersaing di matchday kedua kawan, dan ada hal yang menarik di partainya Ian Nepomniachtchi versus Wesley So ini, terutama pada game ketiga kawan. Apa yang menjadi menarik pada game ketiga itu? Langsung kita ke permainannya. Partainya Ian Nepo versus Wesley So di matchday kedua ini kawan langsung memainkan 4 game. Dan kemenangan telak diperoleh oleh Ian Nepomniachtchi dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Ian Nepomniachtchi hanya kalah pada game pertama kawan, selebihnya game kedua, ketiga, dan keempat dia berhasil membalas Wesley So. Dan hal yang menarik yang saya sebut tadi terjadi pada game ketiga ini. Langsung saja kita ke langkah pertama, di mana putih dipegang oleh Ian Nepo bermain dengan pembukaan pion C4. Dibalas dengan pion B5, tantang Wesley So. Di sini ditolak kawan, pion didorong maju ke C5. Dan di sini menurut Stockfish, hitam bisa melanjutkan dengan mendorong kembali pion B ini kawan, atau bermain dengan pion sayap menteri pion A5 untuk mendapatkan posisi di sayap menteri dengan pion-pionnya, ataupun juga dengan pion E6 kawan. Tapi Wesley So memilih untuk menguasai petak pusat dengan pion E5. Dijawab dengan pion B4 untuk perkuat posisi pionnya juga. Barulah sekarang pion D6 tantang kembali dari Wesley So kawan, ditolak. Di sini Stockfish menyarankan bermain dengan pion E3 atau pion E4, ataupun juga langsung bermain dengan pion F4 juga bisa dipilih kawan. Pengembangan kuda F3 gajah ke C2 merupakan beberapa pilihan Stockfish. Pada awal-awal pembukaan seperti ini kawan, engine pun kadang merasa ragu untuk memilih langkah terbaik. Kalau kalian mempunyai komputer atau ya smartphone untuk menganalisa game-game para Grandmaster ini di permainan Fish Random, kalian pasti akan menemukan bahwa engine pun pada tahap-tahap pembukaan ini cukup ragu untuk memilih pion mana yang akan dimainkan kawan. Memang sangat sulit, tapi itulah menariknya Fish Random. Tapi kebanyakan saya lihat di kolom komentar, kawan-kawan tidak menyukai permainan seperti ini. Tapi kedepannya kawan, permainan Fish Random ini akan menjadi solusi terbaik untuk melanjutkan permainan catur, dimana nanti kalau semua pemain sudah hafal pembukaan dalam catur biasa akan menjadi bosan. Dan inilah alternatifnya kawan, Fish Random ini. Permainan pelanjut di sini Ian Nepo memilih dengan langkah gajah B3. Sekarang pion A5 tantang kembali oleh Wesley So. Dan di sini kawan, kalian bisa menerimanya langsung, tak ada masalah menurut Stockfish. Pilihan terbaik menurut Stockfish, atau bermain dengan pion D4 juga membuat tantangan bagi Wesley So. Tapi pion A3 pilihan Ian Nepo. Dan kuda berkembang ke F6 pilihan utama, ataupun juga melanjutkan kuda berkembang ke peta E7. Pion A4 didorong lagi untuk mendapatkan ruang kawan, ancam gajah terang pilihan utama. Di sini Wesley So memilih gajah gelapnya F6. Mungkin sedang melindungi pionnya ini kawan. Baku hantam pion D pukul pion C6 mungkin akan dilakukan oleh Wesley So. Dijawab oleh Ian Nepo dengan pion E3. Mungkin persiapan juga pion D4. Kuda berkembang ke E7. Tidak dengan pion D4 kawan, tapi dengan pion F4. Tantangan ditolak, pion didorong maju untuk menguasai petak-petak terang ini, untuk mencegah pengembangan kuda putih ini kan ke petak D3 ataupun ke petak F3. Juga membuka tantangan pertukaran gajah gelap. Pertukaran gajah gelap ditolak. Ian Nepo memilih pertukaran pion terlebih dahulu, pion C pukul pion D6. Dipukul balik oleh pion C. Di sini kuda berkembang ke petak E2 dan Wesley So langsung menukarkan gajah gelapnya. Diambil balik oleh menteri. Wesley So kemudian menempatkan kuda F6 setelah peta ini kosong, setelah terjadi baku hantam di peta A1. Ian Nepo melanjutkan pengembangan kudanya ke C2, benteng bergeser ke C8, dan di sini
Kuda C lompat ke petak D4, menempati spot yang cukup bagus, sentralisasi. Kuda satunya mungkin bergerak ke petak G3 nanti kawan. Dan Wesley So melanjutkan pertukaran pion lagi, pion A pukul pion B4. Permainan Wesley So ini terlihat cukup simpel kawan, sampai langkah ke-13 ini. Dari awal tadi pembukaannya selalu menawarkan pertukaran pion, kemudian pertukaran gajah gelap. Dan sekarang pun sampai langkah ke-13 ini kita sudah lihat tadi baku hantam atau pertukaran jual beli pion yang dilakukan oleh Wesley So. Selanjutnya Wesley So melanjutkan pengembangan gajah terangnya, kembali membuat tantangan pertukaran. Diladeni jual beli seperti ini dan dipukul balik menggunakan kuda. Posisi kuda ancam pion B4 tidak dipertahankan oleh Wesley So. Langkah terbaiknya mempertahankan pion dengan menteri ke petak A5 atau benteng B1 kawan. Pilihan nomor 3-nya pion H3, kontrol petak G4 ini, tapi Ian Nepo memilih dengan langkah kuda F5. Dengan ide kalau kuda hitam ambil pion B4, dia akan melakukan skak garbuan kawan terhadap benteng. Dan pada posisi ini pion H5 bisa dimainkan oleh hitam ataupun cukup satu petak saja. Di sini kuda tadi lompat ke F5 memberikan kesempatan ataupun ruang lemah yang terlihat oleh Wesley So dengan bentengnya naik ke petak C2. Pressure pion di sini dan tidak di backup kawan. Di backup dengan benteng merupakan pilihan terbaik, tapi memilih langkah kuda lompat ke petak G3. Lanjut Ian Nepo membuat langkah pengorbanan pion kawan. Tapi langkah kuda ini juga penuh trik. Kalian harus berhati-hati kawan. Kalau sampai pengorbanan ini diterima oleh benteng, maka kuda akan ambil pion E4, garbu benteng dan garbu kuda atau mengorbankan kuda. Tapi jangan terima pengorbanan ini karena diagonal gelap terbuka, satu langkah skakmat kawan. Ya, lebih baik pada posisi ini benteng pindah, mungkin naik ke petak D3. Oleh karena itu pada posisi ini Wesley So memilih langkah menteri ke petak C8. Idenya ya kalau kuda putih ambil pion E4, menteri akan mendapatkan kuda F5. Tapi setelah ditinggal oleh menteri kawan, pion ini tidak ada yang menjaga, langsung disikat oleh kudanya Ian Nepo, ancam menteri. Pada posisi ini kawan kita sudah di langkah ke-17 dan kontrol waktu kedua pemain hanya selisih sekitar 6 menit. Ian Nepo bermain cukup cepat kawan. Wesley So masih mempunyai kontrol waktu yang cukup untuk mengkalkulasi langkah terbaik. Langkah terbaik yang menteri ini bergeser ke D8 atau kembali ke petak B8 kawan, ataupun bahkan ya yang paling kuat adalah ke petak D8 ini kawan. Tapi Wesley So melangkah menteri ke petak E6, blunder fatal kawan. Blundernya kaum pos ronda. Dia meninggalkan baris belakang kawan, sedangkan rajanya masih belum rokade. Di sini tentu saja dilihat oleh Ian Nepo, menteri A8 skak. Dan hal yang menarik itu di posisi terjadi kawan. Ada misunderstanding atau salah paham dari Wesley So soal rokade kawan. Dia rokade di posisi seperti ini saat kena skak. Ya kalau di posisi papan digital seperti ini kita tidak bisa melakukan rokade kawan. Kalau menggunakan papan asli, buah catur asli ya tangan kita masih bisa menggerakkan rokade. Setelah itu dilihat oleh Ian Nepo, dia memanggil juri kawan ataupun wasit. Akhirnya memutuskan langkah yang diambil oleh Wesley So rokade merupakan langkah ilegal. Dan permainan berakhir di langkah ke-18 dengan kemenangan Ian Nepo. Tentu saja skak ini masih bisa diblokade oleh kuda kawan, tapi ya kehilangan kuda di langkah berikutnya kawan. Kalian sikat saja menggunakan menteri, menukarkan menteri kawan langsung dan untung satu kuda di sini. Tentu saja mungkin di sini hitam akan melakukan rokade ya kuda lari dan untung atau unggul satu perwira. Tapi di langkah ke-18 saat menteri sudah melakukan tusukan dan terjadi protes oleh Ian Nepo, akhirnya permainan berakhir di langkah ke-18. Itulah kawan salah satu hal yang menarik, seorang Grandmaster tidak paham soal aturan rokade. Cukup menarik. Mungkin bagi kawan-kawan yang bermain di kelas pos ronda atau mungkin juga di warung kopi atau mungkin turnamen lokal ya masih harap maklum jika belum mengetahui aturan rokade. Tapi sekelas Wesley So ini sangat aneh bagi Wesley So tidak mengerti aturan seperti ini kawan.
Ya sudahlah kawan, itulah yang terjadi, dan setelah kekalahan ini Wesley So cukup berat untuk bersaing dengan Ian Nepo merebutkan posisi kedua di grup A kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita tunggu match day ketiga nanti malam kawan. Apa yang akan terjadi besok paginya akan kita ulas. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.